Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Biarlah kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita membuka bersama-sama dari Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Roma pasal 2 ayat pertama sampai 16. Hari ini kita akan belajar tentang penghakiman Allah. Roma 2 ayat 1 sampai 16. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan Allah, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman Allah itu adil. Penghakiman Allah itu adil dan sempurna. Tidak jomplang sebelah, tidak membabi buta, tidak bercacat celah,
Sebab Dia Maha tahu. Dia Maha melihat. Dosa dimanapun yang tersembunyi, Dia tahu. Jadi sekali lagi Dia Maha Kuasa. Artinya bisa menghakimi para penguasa dan siapapun yang terkuat di muka bumi ini. Dan menghakimi orang lain itu mudah. Melihat-lihat kesalahan orang lain itu mudah. Jadi ibaratnya kebaikan orang 1000 tahun akan lenyap oleh karena satu kesalahan. Itulah natur manusia yang berdosa. Semua tidak akan luput dari penghakiman Allah. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama sampai yang ketiga tadi ya. Sebab itu, engkau yang menghakimi orang lain, siapapun engkau tidak luput dari hukuman Allah. Karena pada saat engkau menghakimi orang lain, engkau melakukan hal yang sama. Dan engkau membuktikan dirimu bersalah. Sebab engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Ingat, Dia itu Maha Kuasa. Dia itu Maha Tahu. Sekalipun dosa itu ditutupi serapi mungkin dan seolah-olah tidak ada yang tahu oleh seluruh penduduk di muka bumi ini, tetapi Tuhan tahu. Jadi tinggal tunggu waktunya saja keadilan Allah dinyatakan. Engkau yang suka menghakimi orang lain, apalagi menghakimi secara membabi buta tanpa bukti, tidak akan luput dari hukuman Allah. Mungkin saat ini engkau merasa menang atas lawanmu yang tak berdaya, atau tak mampu membela diri sendiri. Tetapi renungkan bahwa penghakiman Allah cepat atau lambat kelak itu akan datang. Kalau tidak di dunia ini, kelak engkau akan dihakimi saat kemah di dunia ini dibongkar. Maka segeralah bertobat dari cara hidup lamamu yang sia-sia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya tidak boleh menghakimi orang lain, tetapi firman Tuhan mengatakan hakimilah dengan adil, yang didukung saksi-saksi dan tidak asal main hakim sendiri yang membabi buta dan tidak didukung oleh bukti-bukti. Jangan lakukan penghakiman diri sendiri. Jangan lakukan menghakimi sendiri yang tidak didukung oleh bukti-bukti atau yang dilakukan secara membabi buta. Jadi sekali lagi yang tidak boleh itu menghakimi secara membabi buta tanpa ada bukti-buktinya. Menghakimi orang lain harus ada bukti-bukti yang kuat dan didukung oleh saksi-saksi yang menguatkannya. Saat kita menghakimi orang lain secara gegabah ataupun serampangan, itu juga akan menegaskan bahwa kita telah bersalah di hadapan Allah. Bertobatlah sekarang mungkin, sebelum keadilan Allah dinyatakan kepadamu. Saudara yang korupsi, saudara yang berzina, selingkuh, menindas orang kecil, menahan gaji orang kecil, dan perbuatan dosa yang lainnya, segera bertobat di hadapan Juru Selamat. Penghakiman manusia bisa saja salah. Sebagai natur kita yang berdosa ini, yang salah bisa benar,
atau sebaliknya yang benar bisa salah. Tergantung. Ada yang bilang wani piro, berani berapa. Penghakiman manusia di dunia ini tergantung kepentingan. Dan penghakiman manusia ini di banyak tempat di dunia ini sudah terpolusi oleh dosa, sudah terkorup oleh dosa. Tetapi penghakiman Allah itu kekal. Penghakiman Allah itu sempurna. Sebagai orang percaya kita mempunyai pembela yang sempurna, yang telah menebus seluruh dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dosa-dosa yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang yang kita tidak tahu akan jatuh di mana, kapan, dan dalam hal apa. Bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bapa di surga melihat Kristus yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Dan orang Kristen dibenarkan di hadapan Bapa karena iman kepada Kristus. Jadi diberi semacam jubah kebenaran karena iman, atau menerima Yesus dan karya agung Kristus di kayu salib yang telah mati bagi dosa-dosanya. Maka pertobatan hendaklah senantiasa ada dalam kerangka pikiran setiap orang percaya. Sebab natur kita adalah orang berdosa yang condong pada dosa. Di ayat yang keempat sampai kelima menyatakan jangan meremehkan kebaikan Allah. Jangan meremehkan kekayaan anugerahnya, kesabarannya, dan kebaikan hatinya yang menuntun engkau pada pertobatan. Tetapi oleh hati yang keras dan tidak mau bertobat, engkau menumpuk murka bagimu sendiri pada hari murka dan penghakiman Allah yang adil itu dinyatakan. Jadi jangan meremehkan kekayaan, anugerah, kesabaran, dan kebaikan Tuhan. Pada saat saudara diingatkan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, seperti pada pagi hari ini, untuk bertobat, maka segeralah bertobat. Kalau meremehkan yang remeh-temeh dan sia-sia ataupun hal-hal yang buang-buang waktu, tidak apa-apa saudara. Tetapi jangan sekali-sekali meremehkan anugerah Allah, menganggap sepele kesabaran dan kebaikan Tuhan. Jangan menyalahgunakan anugerah, kesabaran dan kebaikan Tuhan dengan berpikir, waktunya masih lama. Kau tahu? Bisa saja waktu Tuhan itu datang 5 menit ke depan, 1 jam ke depan. Pada waktu kita tidur, kita tidak tahu saudara-saudara. Jangan menumpuk murka Tuhan bagi diri sendiri dengan terus-menerus berbuat dosa, menikmati dosa-dosa dengan alasan atau menghibur diri seolah-olah itu adalah kelemahan-kelemahan kita. Tetapi prakteknya tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Dengan berpikir toh semua manusia melakukannya. Jika murka Allah dinyatakan, maka kita akan menyesal. Maka sebelum itu terjadi, berbaliklah kepada Tuhan dan layanilah Tuhan. Upah dan murka Allah atas setiap perbuatan digambarkan, dijelaskan di dalam ayat 6-8 itu ya. Allah
akan memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan mereka. Bagi mereka yang dengan tekun terus melakukan kebaikan dan mencari kemuliaan dan keabadian, hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang bermusuhan dan tidak menuruti kebenaran, tetapi menuruti kejahatan, murka, dan amarah akan terus ada di dalam atas kepala mereka. Saudara bisa merenungkan, saudara bisa melihat negara-negara yang di Timur Tengah yang jelas-jelas menolak juru selamat, yang adalah sumber damai. Maka di sepanjang abad dan zaman mereka tidak mempunyai damai. Perang berkepanjangan, saling membenci terus-menerus. Karena memang tidak ada sumber damai dan mereka menolak sumber damai. Mereka menolak juru selamat, mereka menolak Yesus. Perbuatan yang memuliakan Tuhan dalam hal ini, Yesus sang penebus akan beroleh hidup yang kekal bersama Dia kelak di surga. Dan itu adalah anugerah yang besar. Sedangkan yang menolak dan menuruti kejahatan akan kena murka dan amarah. Upah itu tergantung sepenuhnya dari Allah yang berdaulat. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan dalam bentuk kesalehan apapun. Sebab Dialah sumber hikmat itu. Upahnya pasti adil kepada siapa Ia memberi. Sebagai orang percaya, kita dibenarkan oleh Allah Bapa di surga hanya karena jasa penebusan Kristus di atas kayu salib. Allah Bapa di surga melihat Yesusnya yang ada dalam diri setiap orang percaya. Yang percaya kepada Dia. Percaya kepada Kristus. Itu adalah karya Roh Kudus. Karena itu, setiap orang Kristen yang sejati pasti berbuah. Iman karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya, berarti ada buah-buah roh. Kesalehan, perbuatan baik, hidup memuliakan Tuhan, dan sebagainya. Pasti berbuah perbuatan baik bagi Tuhan dan sesama. Mereka bisa berbuat baik karena sudah diselamatkan, bukan karena pamrih. Ini yang membedakan orang Kristen sejati dengan orang duniawi. Kalau orang duniawi berbuat kebaikan apapun untuk pamrih, paling tidak supaya dapat menuju ke surga. Tetapi orang Kristen berbuat baik adalah karena dia sudah diselamatkan oleh Yesus dan sudah beroleh anugerah keselamatan, maka dia bisa berbuat baik. Diberikan oleh Roh Kudus kemauan dan kemampuan untuk bisa berbuat baik. Ini bedanya. Berbuat baik semata-mata karena cinta Tuhan. Perbuatan baik dan jahat akan berpengaruh pada jiwa. Dalam ayat yang ke-9 sampai 11 kita bisa melihatnya. Tribulasi atau kekacauan dan kecemasan akan menimpa setiap jiwa manusia yang berbuat jahat. Tetapi sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diberikan kepada setiap orang yang berbuat baik. Jadi jiwa seseorang akan tertimpa karena perbuatannya yang baik atau yang jahat. Dia akan menemui kekacauan, kecemasan, ataukah sebaliknya damai sejahtera atas perbuatannya. Damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus, yang adalah sumber damai. Maka dekatlah kepada Tuhan, maka saudara akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Dekatlah pada Juru Selamat,
maka engkau akan berbuah lebat dan berdampak bagi sesama. Tetapi yang dekat dengan kejahatan, yang berkubang dengan kejahatan akan terus mengalami kecemasan, kekacauan di dalam jiwanya. Tidak ada damai karena jauh dari sumber damai. Mungkin saudara bisa menipu. Tampak dari luar seolah-olah tenang dan damai, tetapi faktanya dari dalam hati saudara penuh dengan kekacauan, kacau balau tak karuan, takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Dan yang seperti ini tidak bisa direkayasa. Maka datanglah kepada Yesus sekarang juga. Terimalah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Dan saudara akan menemui damai sejahtera yang sejati. Di ayat yang ke-12-13 kita melihat bahwa di sana ada suatu peringatan bahwa kebinasaan karena dosa di luar atau di dalam hukum Taurat. Sebab semua orang yang berbuat dosa tanpa diberi hukuman oleh hukum Taurat akan binasa juga tanpa dihukum oleh Taurat. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat, melaksanakannya, akan dibenarkan. Pelaku-pelaku firman yang hidup akan dibenarkan. Terlebih lagi saudara sudah ada di dalam Yesus. Justification by faith alone. Kita dibenarkan oleh Allah Bapa di surga hanya karena iman kepada Kristus. Dan kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk berbuah. Percaya Injil firman Tuhan atau tidak, toh saudara akan mati juga. Pertanyaannya adalah, akan menuju kemana kelak setelah kematian itu? Percayalah berita Injil kabar baik. Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Tunduklah pada firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu lebih penting. Bukan saja dalam hal perbuatan baik, tetapi terutama menerima Juru Selamat. Jadi sekali lagi, sebab kita dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Juru Selamat, bukan yang lain. Perbuatan baik hanyalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Maka kita mampu dan mau berbuat baik bagi Tuhan dan sesama. Mungkin saudara berkelit. Saya kan tidak percaya Injil, maka tidak bisa dihakimi dong. Tapi ingat, saudara mempunyai hati nurani. Tuhan memberikan hati nurani kepada saudara. Hati nurani saudara harus tunduk kepada Injil. Sekalipun saudara tidak percaya. Karena dalam Injil ada jaminan pasti keselamatan di dalam Yesus. Saudara menolak Yesus, saudara menghina karya penebusannya yang agung di atas kayu salib itu berarti menghina Allah sendiri. Dan murka Allah akan dinyatakan kepada siapa saja yang menolak Dia. Berikutnya firman Tuhan katakan bahwa Injil firman Tuhan dan hati nurani akan menghakimi. Orang yang mengaku tak percaya Tuhan dan agama manapun diberi hati nurani. Dan dari hati kecilnya dia tahu mana yang salah, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang tidak.
Sekalipun mereka suku terasing yang belum mengenal teknologi, Tuhan sudah menanamkan dalam hati mereka untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Paling tidak dalam pandangan secara umum, sepakat tentang mencuri misalnya. Itu adalah salah dan tidak baik. Dan layak kalau dihukum. Dan hati nurani seseorang tidak bisa menipu, saudara. Karena tidak mungkin mereka bisa selamat dari penghakiman Allah karena mereka tidak mendengar atau tidak pernah mendengarkan Injil. Sehingga mereka tidak percaya Yesus karena memang tidak tahu. Sekalipun mereka tidak tahu, mereka tetap akan dihakimi oleh hati nurani sendiri. Di mana hati nurani itu mengatakan sesuatu yang sesuai dengan Injil. Salah, ya tetap salah. Dosa tetap dosa, benar tetap benar. Karena tidak ada keselamatan di luar Kristus, maka misionaris dari berbagai bangsa dengan berani, berjerih payah, masuk ke pedalaman-pedalaman yang belum tersentuh manusia modern untuk memperkenalkan, untuk mewartakan Injil dengan risiko nyawa mereka sendiri. Termasuk tidak mengerti bahasa mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Namun mereka mau dipakai Tuhan untuk masuk ke sana memberitakan Injil. Bayangkan saudara, mereka masuk ke suku asing, Batak, Jawa, Dayak, Minahasa, dan sebagainya di seluruh Nusantara ini. Yang bahasanya pun mereka tidak mengenal, tetapi Roh Kudus yang memimpin mereka. Ingat sekali lagi, penghakiman Allah atas perbuatan dosa-dosa kita sedang menanti. Semua tidak akan luput dari penghakiman Allah tanpa terkecuali. Jangan meremehkan kebaikan Allah yang memberikan upah dan murka Allah atas setiap perbuatan orang. Perbuatan baik mereka akan membawa jiwa menemui ketenangan atau kekacauan. Dan Yesuslah satu-satunya sumber damai, sumber keselamatan, dan upah dosa adalah maut. Dan Injil firman Tuhan itu akan menghakimi. Sekali lagi, manusia tanpa terkecuali siapapun dia membutuhkan Yesus, membutuhkan juru selamat. Entah itu saudara raja, perdana menteri, presiden, pejabat penting, dan sebagainya, saudara butuh Yesus, saudara butuh juru selamat. Dan ini adalah kebutuhan yang mendesak selama kita masih diberi hidup di dunia ini. Datanglah kepada Yesus sekarang juga. Terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi sekali lagi ingat, semua tidak akan luput dari penghakiman Allah. Karena itu jangan meremehkan kebaikan Allah. Dan setiap perbuatan yang baik ataupun yang jahat ada upahnya. Dan murka Allah atas setiap perbuatan itu. Dan kondisi jiwa yang damai atau cemas, kacau balau karena berbuat jahat dan baik. Dosa melanggar firman Tuhan akan membawa kebinasaan. Injil firman Tuhan yang akan menghakimi. Kita semua ini orang berdosa. Betapa pentingnya bertobat setiap saat agar menghargai anugerah Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah yang total memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini.
Bapa, kami sadar bahwa kami orang berdosa dan kami sungguh membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Engkau tahu segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, dan tidak ada satupun dosa pelanggaran kami yang lepas dari penglihatan-Mu. Semuanya jelas nyata di hadapan-Mu. Kami mohon ampun. Dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah dari kayu salib membasuh kami. Dan Roh Kudus kiranya menguatkan iman kami. Kami mau berkomitmen pada hari ini untuk menyerahkan diri kami, hidup bagi kemuliaan Allah, memuliakan Allah, melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Baik itu melalui pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami, segala aktivitas kami mau arahkan kepada Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau pakai, menjadi alat-Mu ya Tuhan, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Bapa di surga, kami serahkan seluruh keluarga kami, keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasih, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Biarlah Roh Kudus memakai kami menyatakan Injil, berita sukacita, anugerah keselamatan di dalam Yesus kepada mereka, bahkan kepada orang lain. Dan kami mau hidup total memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.